Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul praktikum pertama kita akan membahas tentang analisis korelasi Parson. Nah, tujuannya sendiri untuk mengetahui hubungan linier antar kedua peubah dalam kaitannya dengan regresi linier sederhana, yaitu peubah bebas atau X dan peubah tak bebas atau Y, di mana peubah bebas adalah peubah yang mempengaruhi peubah tak bebas, sedangkan peubah tak bebas adalah peubah yang dipengaruhi oleh peubah bebas. Kemudian untuk menggambarkan tingkat keeratan hubungan linier antar dua peubah atau lebih, dan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas antar peubah bebas. Dasar teorinya, analisis ini digunakan untuk peubah yang berskala interval ataupun rasio. Nah, jika kita memiliki pasangan data X dan Y, dan apabila data ini ditebar dengan diagram, ternyata membentuk seperti garis lurus. Kemudian ada korelasi atau hubungan yang digunakan untuk mengetahui hubungan linier antar kedua peubah dalam kaitannya dengan model regresi linier sederhana. Ukuran korelasi linier antar dua peubah yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi Parson. Nah, koefisien korelasi Parson ini digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linier antar dua peubah, di mana rumus untuk mencari koefisien korelasi Parson itu antar peubah X dan Y. Ini ada rumusnya. Setelah itu, pada kasus regresi linier sederhana, untuk mencari koefisien korelasi Parson bisa kita menggunakan rumus akar dari R kuadrat. Kemudian ada untuk menguji signifikansi hubungan tersebut, maka diperlukan uji statistik T. Ini ada rumusnya. Setelah itu, nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai korelasi negatif berarti hubungan dua peubah adalah negatif, yang artinya apabila salah satu peubah menurun, maka peubah yang lain akan meningkat. Sebaliknya, jika korelasinya positif, maka hubungannya positif. Artinya, apabila salah satu peubah meningkat, maka peubah yang lain akan meningkat. Kemudian, suatu hubungan dua peubah dikatakan berkorelasi kuat apabila makin mendekati 1 atau mutlak -1. Sebaliknya, jika hubungan antar dua peubah dikatakan lemah apabila semakin mendekati 0. Kemudian di sini ada hipotesis, daerah penolakan, p-value lebih kecil dari alfa, dan langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini saya menggunakan contoh kasus yang ini. Nah, di sini ada soalnya. Suatu penelitian yang ingin melihat apakah ada hubungan antar banyaknya kredit yang diambil dengan indeks prestasi yang dicapai mahasiswa dalam satu semester. Setelah dilakukan pengumpulan data dari 10 mahasiswa, ternyata penyebaran kredit dan indeks prestasi yang dicapai adalah sebagai berikut. Ini ada datanya. Kemudian kita harus menentukan yang mana yang X dan yang mana yang Y. Caranya, X itu dia yang mempengaruhi Y. Di sini hubungan antar banyaknya kredit itu mempengaruhi indeks prestasi. Nah, jadi sudah diketahui bahwa jumlah kredit adalah X dan indeks prestasi adalah Y. Setelah itu buka Minitab. Ini di close aja. Nah, data yang ada di situ tadi sudah saya pindahkan ke Excel. Bisa langsung disalin aja. Nih. Ctrl C. Ctrl V. Selanjutnya, klik Start, kemudian Basic Statistik, setelah itu klik Correlation. Nah, di sini jumlah kredit ini dipindahkan ke tabel variabel, setelah itu klik indeks prestasi, pindahkan juga. Setelah itu centang display p-value, kemudian klik OK. Nah,
Ini nanti bisa di snipping tools aja. Ini contohnya. Nanti nilai ini tinggal di snipping aja, pindahin ke laporan. Di sini bisa dilihat bahwa nilai korelasinya itu 0,229 dan p-value-nya itu 0,525. Kemudian kita bisa menggunakan RStudio. Dengan menggunakan RStudio, ini sintaknya, data sama dengan readDelim. Ini untuk memanggil datanya. Di sini data bisa diganti-ganti namanya, terserah mau nama kita sendiri atau buat data atau yang lainnya boleh. Kemudian attach data, karena data namanya ini data, jadi kakak buat attach data ya. Kalau di sini Caca, berarti di sini juga Caca. Kemudian sintak berikutnya untuk sintak korelasinya. Nah, di sini attach berfungsi sebagai ini. Nah, di modul kan ada, dia nggak pakai attach. Jadi kalau dia nggak pakai attach, nanti kita bakalan manggil-manggil datanya lagi pas kita mau manggil variabelnya kayak gini. Ini nama data awalnya itu prak1. Jadi dia nggak pakai attach, makanya dia harus manggil prak1 string ukuran dot rumah. Ini tinggal kita copy, Ctrl C, ini datanya kita copy, kemudian kita runkan di RStudio-nya, Ctrl Enter, Nah, ini muncul kan datanya, nomor urut mahasiswa, jumlah kredit, dan indeks prestasi. Kemudian enter lagi. Nah, di sini muncul keluarannya. Di sini p-value-nya 0,5246 dan korelasinya 0,2289378. Nah, nilainya itu sama seperti hasil dari Minitab. Nah, hasil dari ini kita pindahin juga ke dalam laporan. Nanti kalian snipping tool aja. Setelah itu, di dalam laporan, nanti dia seperti ini. Ada cover, kemudian di dalam setelah cover itu soal, ada sumbernya, setelah itu jawaban. Nah, di jawaban ini ketik dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 sama dengan 0, tidak ada hubungan antar banyak kredit yang diambil dengan indeks. Kemudian ada HA tidak sama dengan 0, ada hubungan antar banyak kredit yang diambil dengan indeks prestasi. Kemudian taraf nyata alfa sama dengan 0,05, daerah penolakan p-value lebih kecil dari alfa. Kemudian statistik ujinya itu kita buat output keluaran dari Minitab yang tadi, kemudian output dari RStudio. Setelah itu keputusannya terima H0 karena p-value di sini 0,5246 itu lebih besar dari 0,05. Setelah itu kesimpulan. Nah, di kesimpulan, berdasarkan output Minitab dan RStudio, dapat disimpulkan bahwa H0 sama dengan 0, tidak ada hubungan antar banyak kredit yang diambil dengan indeks prestasi. Karena dia di sini terima H0 kan. Setelah itu, nilai koefisien korelasi antar kedua variabel yaitu 0,2289 atau mau dibuat yang ini pun boleh. 0,229, ini kan 3 angka di belakang koma. Memiliki makna korelasi yang rendah atau lemah karena dia lebih dekat ke angka 0. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.